Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah bi yadika lati adikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Ini saya mau cerita kisah saya berkawan dan bersahabat dengan seorang kiai gede sob. Nah, namanya Kiai Haji Asad Umar ya. Nah, saya dan beliau ini ternyata pendiri atau kiai pondok besar ya, Darul Ulum gitu. Pesantren besar sekali di Jombang gitu. Nah, kisah ini dimulai ketika saya waktu itu berangkat haji tahun 2003 kalau nggak salah, iya. Dan alhamdulillah itu haji akbar sob. Jadi karena hari Jumatnya itu di Arafah itu kita pas hari Jumat gitu, pas Jumatan di sana. Nah, kisah itu ketika saya terjadi ketika pas saya mau berangkat dengan kloter haji dari Bali ya. Ini ceritanya gini, saya waktu itu galau karena apa? Sudah pernikahan di atas 6 tahun lebih, 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu saya belum punya omongan gitu. Saya usaha pengobatan kemanapun sampai bayi tabung nggak sukses juga gitu. Karena memang sulit sekali, beberapa kali dari saya coba. Jadi udah biaya waktu apapun udah saya lakukan, ternyata nggak bisa juga gitu. Nah, ketika itu saya teringat seorang sahabat saya, Pak Adi Linoto, itu pengusaha Chinese ya. Itu ngasih saran ke saya gitu. Waktu itu dia ngasih saran, ini saya melimpir dulu ya ceritanya kenapa saya berangkat haji. Jadi waktu itu saya karena Pak Adi tahu saya belum punya momongan, Pak Adi karena seorang sahabat kan luar biasa saling mengingatkan. Wan, ini ada sinse yang hebat banget, Nyos Wan. Saya baru dari sana, langsung sembuh Wan di Surabaya. Wih, saya tertarik banget kan ya. Masa ya Pak Adi? Iya, Nyos ini sinse top markotop pokoknya. Kamu harus kesini udah. Saya atur penerbangan, mobil saya jalankan dulu, jadi mobil dari Denpasar jalan ke sana, sedangkan saya naik pesawat itu. Nah, terus supir saya jemput di Bandara Juanda. Udah gitu saya datang sore-sore, waktu itu siang penerbangan. Waktu itu penerbangan Denpasar Surabaya kan agak lama. Agak apa tuh, bukan agak lama, sedikit ya, tidak terlalu banyak loh. Nah, saya waktu itu ini dulu ya. Ini tempat favorit saya sob, ngopi. Di depannya ada kolam air loh. Ada kolam di depannya nih. Di kolamnya ada kolam. Jadi waktu itu udah gitu siang saya berangkat, karena penerbangan tidak terlalu banyak dari Denpasar Jakarta ke Surabaya. Saya penerbangan siang, jadi siang datangnya. Sore itu saya langsung ke rumahnya dia. Ternyata apa coba? Pas saya di tempatnya dia, di alamat yang dituju, itu yang ada hanya ada bendera hitam gitu. Waduh, saya bilang, kenapa nih? Kok sepi gitu? Saya tanya, ternyata meninggal. Dia baru meninggal tuh kemarin sore katanya. Waduh, kenapa nggak ditunggu saya dulu? Baru saya otak jail saya kan luar biasa. Aduh, kenapa sih saya ini yang hebat ini meninggal gitu? Boya tunggu saya dulu biar saya bisa berobat dulu baru boleh meninggal gitu. Karena katanya top markotop gitu. Ya udah, pengalaman itu. Terus kedua, karena kegagalan itu saya nanya, Pak Adi udah meninggal. Wan, kayaknya kamu ada yang salah Wan katanya. Salahnya apa? Saya lihat kamu berbagai usaha udah kamu lakukan, karena dia peduli ya, sahabatnya peduli. Dia lakukan itu. Wan, kalau gini, kalau tempat orang Islam berdoa yang paling yang paling manjur selain berdoa di orang tua itu di mana gitu. Ya, saya bilang yang paling manjur ya di Mekah. Saya bilang, ya udah kalau haji aja Wan, siapa tahu kamu ini. Doa ada sana di Ka'bah, memang saya doa di Mekah di Ka'bah gitu. Doa aja di sana supaya kamu bisa gitu. Oke. Akhirnya apa? Dari situ lagi sedih-sedihnya, akhirnya saya putuskan untuk berangkat haji. Dan itu ngedadak sob. Kalau zaman dulu 2003 itu mau tutup seminggu, saya berangkat haji. Dan dableknya saya tuh mampu untuk naik haji dengan fasilitas VIP gitu loh, yang kayak waktu plus lah gitu, haji plus. Tapi saya malah nyoba karena saya tidak tahu proses haji, saya daftar ke Depak. Udah gitu saya ngikutnya Pak Haji yang biasa itu, yang 30 hari lebih itu. Jadi seperti itu. Dan setelah itu daftarlah saya berangkat, dan berapa bulan kemudian berangkat haji gitu. Jadi dulu gampang banget sob haji itu. Nah, pas mau berangkat haji, ibunda mertua saya sakit parah gitu. Kena kanker gitu. Kanker hati ya.
sirosis dulu. Udah itu saya sendiri yang ngantarkan dia ke rumah sakit. Kalau sama yang lain kalau nggak berani karena saya deket banget dengan ibu nomor tua ibu. Yang mijit saya tukang pijitnya dia ibu, mijitin, ngantar ke arisan, ngantar ke pengajian itu saya ibu. Beliau benar-benar dekat dengan saya, nggak kaleng-kaleng dekatnya ibu. Malah lebih dekat ke saya daripada ke anak perempuannya. Anak perempuannya cuma satu-satu itu, tapi lebih dekat dengan saya. Ayah mertua ngajak ke rumah sakit nggak mau, tapi omong saya dia mau. Saya ajak ini, Bu, ambulan. Saya kalau ngajak dia tuh pijitin dulu, pijitin. Gak lama kemudian saya ngomong, Bu sakit ya, sebagai pijit tuh kepalanya. Dia paling senang kepalanya sama pundaknya. Kalau lagi sakit kadang kakinya. Bu, Ibu ini tuh ambulan udah saya siapin Bu, nanti sebentar lagi mungkin datang, Ibu berobat ke rumah sakit ya gitu. Periksa dulu aja, dokternya ke sini enggak Bu, mereka sudah. Sekarang Ibu ke rumah sakit aja, siapin nih. Akhirnya mau gak mau karena ambulan kan 5 menit lagi datang, ini mau akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata pas diperiksa di rumah sakit dia kena kanker hati gitu. Ya udah, nah musibah itu malamnya lagi ternyata pas mau berangkat itu beliau udah ngap-ngapan gitu. Dan saya tanya ke beliau, Bu, izinkan nggak saya berangkat haji gitu. Karena ibu lagi sakit ini. Dia cuma pesan satu, Wan, mudah-mudahan ini jadi amal beliau untuk bisa masuk surga. Ibu mertua saya tuh mualaf ya, seorang mualaf yang ibadahnya mungkin pas-pasan gitu, tapi mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ya. Karena dengan wasilah dia izinkan saya haji gitu. Wan, saya izinkan kamu berangkat haji dengan istrimu. Cuma satu syaratnya, jangan kamu ribut dengan istrimu, karena istrimu kan orangnya agak keras gitu. Maklum anak perempuan satu gitu. Oh iya, jadi ya saya karena mengerti itu ya Bu, saya janji, dan alhamdulillah janji itu saya penuhi. Jadi saya di Mekah itu tidak pernah berantem, ribut sedikit pun nggak pernah. Udah gitu paginya pas mau berangkat saya cium tangan dia, malamnya saya masih mijitin ya, paginya dan yang nyuapin saya. Jadi kalau yang nyuapin tuh ibu mertua tuh, kalau saya disuapin saya senang karena saya bacain salawat. Di salawat atau istighfar, astagfirullah rabbal baroya, soalnya nyuapin astagfirullah minal khotoya, atau saya salawat Allahumma sholli ala Muhammad ya gitu. Baru ngomong seperti suapin senang dia. Nah pagi-pagi mau berangkat sob, itu kejadiannya apa? Ibu saya pas saya udah cium tangan, ternyata pas keluar rumah sakit dia ngizinkan saya berangkat, masih sadar. Pas saya diantar supir saya kan, mertua saya nggak ngelarang saya berangkat haji gitu. Tahun depan aja, cuman saya bilang haji ini kalau ini wajib gitu. Kalau menguburkan mayit itu fardu kifayah gitu. Jadi kalau ada yang menguburkan berarti saya tidak ada kewajiban gitu. Dia saya ngelawan orang mertua saya sampai marah ayah mertua saya. Nanti ada ceritanya mertua saya sampai dia masih ingat setelah 10 tahun kejadian. Dia masih jengkel sama saya karena ayah mertua saya kan nggak bisa ditolak orangnya. Orang yang susah ditolak gitu. Jadi ini halaman rumah saya sob ya, belakang rumah saya. Jadi saya favoritnya di sini. Ada pohon ini apa tuh? Pohon pisang. Nah sekarang saya lagi sedih loh. Pohon pepaya saya mau berbuah atau mati? Dua-duanya gitu. Yang kemarin mati sini, sekarang mau berbuah mati lagi. Ya Allah. Belum ngerasain buahnya. Nah, dan saya sekarang ini senang nanam rumput itu yang nanam saya sob. Perbaikan pas musim hujan saya tanam itu. Pas corona ini saya senangnya berkebun aja. Nah, oke, balik lagi ya. Jadi akhirnya pas saya berangkat diantar oleh supir saya, mertua saya marah, sehingga tidak ada yang nganterin berangkat saya. Jadi saya nganterin saya haji ke bandara itu cuman supir saya. Taunya ibu saya udah sakaratul maut gitu. Pas nyampe bandara, saya nggak kasih tahu ke ini saya, ke istri saya langsung ke mana, ke Sukolilo gitu, berangkat sana. Nah 5 jam mau berangkat, tiba-tiba ada kabar bahwa ibu mertua saya meninggal gitu. Jadi saya akhirnya kalau saya nggak ngasih tahu istri saya kan salah gitu. Itu kan anak perempuan satu-satunya gitu. Akhirnya saya kasih tahu istri saya, Jeng, saya bilang ibunda meninggal, ibunda Jeng meninggal. Terus Jeng mau terusin haji, kita akan terus haji. Cuman kalau Jeng mau, saya bilang janji kita pulang dulu ke Bali, terus nanti berangkat juga hari ini gitu. Dan saya akan uruskan dan kalau dipermudah oleh pihak haji, urusan haji bahwa saya bisa berangkat gitu tahun ini juga gitu. Jadi nunggu ini. Oh ya deh mas, saya mau pulang dulu ke rumah, menguburkan ibu saya. Udah gitu baru saya nanti kita berangkat haji. Akhirnya saya ngurus di departemen di situ. 3 jam mau berangkat kayaknya, mau terbang 5 jam atau 3 jam. Saya ngomong ternyata dibolehkan sob. Cuman dengan syarat barang tetap udah ke sana, udah ke
udah berangkat barangnya. Dia saya cuma bawa barang teng-tengan doang gitu. Kan biasanya dapat 1 koper 1 teng-tengannya. Nah itu aja pulang, dan akhirnya pulang, dan kebetulan karena wali kota dulu Pak Puspo Yoga ya, yang nganter sana baliknya bareng dia gitu. Puspo Yoga tahu, kenal dengan ayah mertua saya, kan kawannya dia gitu, dan dengan saya juga kenal deket gitu. Jadi saya bareng dengan Pak Puspo Yoga wali kota waktu itu sampai ke Bali, udah gitu nguburkan apa mertua saya. Akhirnya seminggu kemudian saya dipanggil di grup Jombang, ada yang kosong, ada yang nggak berangkat, ada kursi 2 orang dan saya berangkat gitu. Jadi saya dipanggil pagi hari, siang saya berangkat gitu. Sob, tau nggak saya berangkat? Saya berangkat itu hanya bawa kain ihram sama baju sedikit gitu. Dan saya udah ngomong ke istri saya, ya kalau barang kita nanti memang rezekinya kita pasti ketemu kok di sana, di Mekah sana gitu. Kalau nggak ya kita beli lagi. Jadi saya gitu aja. Jadi saya berangkat pun sob itu pakai kaosan kos putih ya, namanya dablek ya, masih agak sedeng-sedeng dikit, dalam artian kalau saya kan borju zaman itu ya, bergayanya luar biasa, suka-suka itu. Nah itu dia pakai itu, berangkat pakai celana sholat itu putih itu, berangkatlah pakai kaos ke ini, dan ternyata gabungnya dengan grup Jombang gitu. Nah ini cerita dahsyatnya, cerita utamanya. Ketika pembagian uang, saya tuh pembagian uang kan biasanya dapat uang tuh, uang untuk living cost di sana. Orang tuh rebutan orang sana. Kalau di Denpasar agak santai orangnya. Kalau orang Denpasar hajinya cerdas-cerdas gitu. Ini rebutan banyak orang. Gitu. Saya tuh nyender aja sama istri saya di dinding. Tahu-tahu ada kakek-kakek sama nenek-nenek di sampingnya gitu. Di nenek-nenek sampingnya dia nyender juga gitu. Akhirnya saya bilang, bah. Dia bilang, apaan? Abah nggak ikut ini, nggak ikut duduk sana. Nanti ambil uangnya, living cost sama tiket gitu. Bilang. Dia malah nanya ke saya, loh adek kok nggak ikut ngantri juga? Kalau saya sih pasrah bah, dia bilang. Saya berangkat ini pasrah aja sama Allah. Kalau memang dapat ya syukur, kalau di mana nggak terserah Allah gitu. Pasti selalu dapat kalau living cost gitu. Nah sama dek katanya, saya juga sabar gitu. Saya belajar pasrah aja sama ikhlas. Kalau haji itu kan harus ikhlas. Oh iya bah gitu. Ngobrol lah saya. Tahu nggak sob, balasan orang yang pasrah tadi? Ternyata karena saya terakhir, saya dapat di VIP di atas 747, di VIP di atas, terus bangku kosongnya di tengah tuh kosong gitu. Jadi bangkunya Pak Umar ini kosong, bangku saya juga kosong, si Abah ini kosong, saya kosong tengah-tengah. Jadi istrinya masing-masing bisa selonjoran tidurnya, jadi ke bangku sana tidur di paha gitu. Dan sama dia juga gitu. Akhirnya kita ngobrol, istri saya yang ngobrol dengan istrinya Abah tadi. Nah kalau saya kan orang Jakarta kan nggak ngerti nyai sebutannya itu apa gitu. Dia panggilnya nyai. Istri saya ngomong nyai, istri saya juga nggak ngerti dableknya. Ngomong nyai macam-macam. Nah kejadian dahsyatnya adalah saya ketemu dia kan ngobrol gitu. Abah ngomongnya apa gini nih. Setiap ngomong sampai Mekah. Nah setelah proses haji itu saya ketemu lagi dengan beliau di jalan. Dia lagi dikelilingi orang jubahan sekitar 50 sampai 100 orang, jubahan semua, jenggotan semua. Saya kan nggak tahu dia gitu. Bah, kok dia dikelilingi gitu. Gimana kabarnya? Ji katanya. Wah, peluk-pelukan lah kita. Kalau saya kan tepuk-tepuk, peluk-pelukan ngobrol santai. Pas saya liatin, saya pikir orang ngumpul tuh bukan ngelilingi dia, ternyata orang itu ngeliatin saya semua. Saya kan bingung, ngapain dia tuh ngomong biasa-biasa aja kan. Saya ngobrol ngelingin dulu 5 menit, saya ngobrol, saya ngeh. Kok saya diliatin orang-orang, jenggotan semua, jubahan semua, putih-putih. Ini udah kayak orang Arab gitu. Akhirnya saya nanya, udah Bah, kalau gitu Abah lagi sibuk ya? Saya nggak ngeh juga bahwa dia itu orang gede gitu. Abah lagi sibuk ya? Ya udah Bah, nanti kita ngobrol lagi Bah. Ngopi-ngopi nanti Bang. Oh iya aja, biasa. Pas saya balik lagi, saya kan ikut kloternya Jombang kan. Ikut kloternya Jombang, saya ditegur sama kloter saya gitu. Pak Ridwan katanya, kok manggil kiai gede kok sebutan Abah nempuk budak lagi katanya, meluk lagi katanya, gak sopan itu katanya. Lah emang kenapa? Itu kiai gede itu yang punya pondok Darul Ulum katanya, santrinya 3.000 orang lebih mungkin katanya. Saya kan nggak tahu gitu. Waduh, saya nyesel banget ya. Saya bilang, aduh, saya udah mau perlakuan dia abah-abahan doang ngomongnya, terus ngomongnya gaya Jakartaan. Kalau orang Jakarta kan gitu. Saya tuh bukan sombong sob, karena memang gaulnya kayak gitu orang Jakarta tuh kadang-kadang dableknya. Saya nggak, kalau orang lain mungkin dibilang kurang sopan, tapi buat saya itu udah paling sopan gitu, akrab seperti itu. Akhirnya saya janji kalau ketemu dia lagi, saya akan ngomong, mau dipanggil apa gitu. Nah, kejadian
Saya baru tahu, suatu saat saya ketemu lagi sama beliau di Mekah juga, di Mekah atau di Madinah. Saya tanya, bah, saya bilang, ini saya mohon maaf lu bah, saya bilang, saya nggak kenal Mbah itu apa gitu. Saya kan kenal Anda kan orang tua gitu. Ternyata Abah tuh kiai gede ya, saya bilang, punya pondok ya 3.000 orang lebih gitu. Iya, emang kenapa katanya? Terus saya tanya lagi, terus dia ngomong gini, terus saya manggil apa kak ke Abah sekarang, Pak Yai atau gimana? Waduh, kamu tuh loh, kamu kenal saya itu manggilnya apa? Abah. Ya udah, panggil aja Abah, dan kamu tidak boleh berubah sama sekali, nggak boleh berubah gayamu. Mau saya kiai, mau saya orang kakek-kakek, ya udah biasa. Kamu nganggap saya apa? Orang kakek-kakek, dia bilang. Abah kayak Abah sendiri. Ya udah gitu aja kamu manggilnya. Nah, subhanallah. Ternyata itu orang gede banget, orang luar biasa. Dan ternyata setelah saya datang ke pondoknya, oh gede, punya rumah sakit, sekolah rumah sakit. Waduh, subhanallah. Itulah kisah saya ketemu dengan kayak As'ad Umar yang beliau meninggal tahun 2010 kayaknya. Saya kenal 2003 itu. Dan saya kapan hari kunjungi ke pesantrennya, waktu itu udah sakit beliau. Semoga amalan beliau itu pernah jadi anggota MPR, DPR. Kalau Anda searching aja sendiri. Dan itu pernah, oh itu orang benar-benar, siapapun orang gede datang ke dia semua. Dan itu orangnya benar-benar kayak kakek-kakek, nyainya juga baiknya. Sampai orang Jombang katanya kalau pas dia berangkat haji, itu seluruh orang Jombang tuh boleh melakukan belajar tawaf segala macam-macam, latihannya di tempatnya, dan itu gratis dan dikasih makan loh, sejombang gitu, bayangin ya, saking gedenya. Dan saya alhamdulillah saya kenal anak juga, Gus juga, ternyata anak juga halus-halus, sopan-sopan. Saya lupa namanya Gus siapa gitu, dulu anaknya ada yang sekolah di Denpasar, cuman saya belum sempat nemui itu. Semoga apa yang beliau bisa diterima amal ibadahnya dan dihapuskan dosanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.